Oke, baik teman-teman, kembali lagi jumpa dengan saya di channel Robs Inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman 10 rahasia Microsoft Word yang jarang diketahui oleh banyak orang. Banyak orang yang bekerja dalam kesehariannya menggunakan Microsoft Word, tetapi tidak mengetahui 10 rahasia ini sehingga mengakibatkan pekerjaannya makin lambat. Karena itu saya berharap ketika teman-teman menonton video ini bisa menerapkannya dalam keseharian teman-teman sehingga mempermudah dan memperlancar pekerjaan teman-teman dengan menggunakan rahasia yang saya bagikan ini. Namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya ajak teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Robs Inspirasi atau baru pertama kali menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel Robs Inspirasi. Oke, kita langsung saja ke caranya. Terlebih dahulu kita buka Microsoft Word. Ya, rahasia yang pertama itu namanya Magic Tool. Nah, Magic Tool ini kita mengetik sebuah rumus, maka akan muncul paragraf dan kalimat. Kata dan kalimat itu hanya diketahui oleh pihak Microsoft itu sendiri. Rumusnya sederhana teman-teman. Kita ketik sama dengan ketik random buka kurung 1,3 misalkan ya. Saya besarkan supaya teman-teman bisa lihatnya dengan jelas ya. 1,3 ya. 1 ini maksudnya paragraf ya. 1 yang saya beri warna merah ini. 1 ini maksudnya paragraf, dan yang 3 ini kalimat. Jadi ketika kita mengetik rumus seperti ini, maka akan muncul sebuah paragraf dengan 3 kalimat. Kita tekan enter ya. 1 paragraf 3 kalimat ya. Kita lihat paragraf pertama itu kalimatnya berakhir di sini. Kalimat keduanya berakhir di sini, dan kalimat ketiga itu dimulai dari sini berakhir di sini. Kita kembali. Bagaimana dengan katakanlah 5 paragraf ya, 5 paragraf 7 kalimat. Jadi nanti ada 5 paragraf dan 7 kalimat. Masing-masing paragraf itu terdiri 7 kalimat. Kita tekan enter ya. Kita coba pastikan ya. Ini paragraf yang pertama. Ini paragraf pertama. Paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, kelima ya. 5 paragraf tadi ya. 5 paragraf 7 kalimat. Kita lihat paragraf yang pertama ada berapa kalimat. Dimulai dari sini sampai di sini ya. Ini kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya berakhir di sini ya. Ini ada titik di sini ya. Kalimat ketiganya dimulai dari sini ya, berakhir di sini. Ada titik itu saudara-saudara. Lalu kalimat keempatnya dimulai dari sini, dan seterusnya. Ada 7 kalimat ya. Teman-teman bisa pastikan sendiri. Yang kedua adalah bagaimana untuk setting kertas F4 secara permanen, karena ketika teman-teman membuka
import dan menuju pack layout untuk settingan kertas. Biasa teman-teman menemukan di sini tidak ada yang F4, yang adanya legal, letter, A5, A4, B5 dan seterusnya. Untuk setting F4 teman-teman kembali ke menu pack layout, pilih size, atau teman-teman bisa double klik di sini ya. Double klik, letakkan kursor di sini dan double klik. Ya. Kita pilih paper ya. Ya, ini yang ada letter, legal, A5, A4, B5 dan seterusnya. Nah, untuk F4 biasanya ukurannya 21-33 ya. Ini 21 cm, 33 cm. Teman-teman bisa klik OK. Ya. Coba pastikan teman-teman. Ya. 21-33. Bagaimana untuk settingnya secara permanen? Teman-teman double klik lagi di sini. Ukurannya sama seperti ini, lalu teman-teman set as default, klik yes, maka ukurannya akan secara permanen. Setiap kali teman-teman membuka Microsoft Word akan tampil ukuran F4. Kita coba, kita buka halaman baru, kita coba pastikan ya. Teman-teman bisa ke menu pack layout dan pilih size, atau bisa double klik di sini supaya lebih cepat ya. Ya, ini ukuran F4 langsung muncul. Nah, teman-teman bisa coba di laptop atau komputer teman-teman supaya pastikan caranya. Rahasia yang ketiga ya. Rahasia yang ketiga itu kita menggunakan tombol Shift F3 atau yang biasa disebut change case. Nah, Shift F3 ini kita gunakan untuk merubah huruf dengan cepat, baik itu mau semuanya besar, semuanya kecil, atau di awal katanya yang besar dan seterusnya kecil ya. Kita coba ya. 5 paragraf, 6 kalimat ya. Biasanya kalau kita mau ubah huruf menjadi besar, menjadi kecil, atau awal katanya yang besar, biasanya kita di sini ya. Kalau kita manual, kita ke menu home, lalu kita pilih ini panah ke bawah change case ya. Kalau ini awal katanya saja yang besar ya, awal kalimatnya ya. Seperti yang ini, awal kalimat itu yang besar ya. Kalau yang ini semuanya kecil, ini semuanya besar, yang ini awal kata saja yang besar ya. Sekarang saya mau beritahu kepada teman-teman cara cepatnya ya. Misalkan kita mau ubah yang ini ya, mau ubah yang ini semuanya besar menggunakan tombol Shift F3 ya. Ini awal kalimatnya yang besar ya, Shift F3 lagi semuanya besar, Shift F3 lagi semuanya kecil, Shift F3 ya, semuanya kecil. Ini adalah rahasia yang jarang diketahui ya. Biasanya kita masih menggunakan ini, arahkan kursor kiri kanan, cari change case-nya di mana, baru setting ya. Membutuhkan waktu yang bukan sedikit. Akhirnya kita kehabisan waktu di gerakan-gerakan kursor. Cara yang keempat,
menggunakan format painter ya, yang ini yang ada gambar ijuk, atau kita bisa menggunakan Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V ya. Ini biasanya kita menggunakan untuk mengatur paragraf agar semuanya sama ya. Misalkan yang ini ya, misalkan kita mau atur paragraf yang selanjutnya ini sama dengan paragraf pertama ya. Kita letakkan kursor di sini, klik format painter, lalu kita blok yang paragraf ke bawah semuanya, lepas ya, semuanya sama dengan yang di atas ya. Kita kembalikan Ctrl Z ya. Bagaimana untuk kita tidak menggerakkan kursor seperti ini ya, tapi kita menggunakan fungsi Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V. Kita letakkan kursor sini, kita tekan Ctrl Shift C, kita blok semua paragraf ke bawah, kita tekan Ctrl Shift V ya, seperti ini teman-teman. Yang kelima, saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana menggunakan fungsi Ctrl 1, Ctrl 2, dan Ctrl 5. Fungsi Ctrl 1 ini untuk mengatur spasi 1, Ctrl 2 untuk spasi 2, dan Ctrl 5 untuk spasi 1,5. Kita coba. Ya. Coba. Misalkan kita aturnya spasi 1. Nah, biasanya kalau kita mau atur spasi manualnya kita pakai cara ini ya. Kita ke sini lalu kita klik ini spasi 1. Tapi saya akan beritahukan kepada teman-teman untuk menggunakan cara cepatnya dengan Ctrl 1. Kita tekan Ctrl 1, ini spasi 1. Kita pastikan ya, ini spasi 1 ya. Ctrl 2, spasi 2. Kita pastikan spasinya. Ctrl 5, spasi 1,5. Iya, spasi 1,5. Cara yang keenam itu kita menggunakan fungsi Ctrl Enter ya. Ctrl Enter ini kita gunakan untuk memisahkan lembar kerja yang pertama dan kedua ya. Ini halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga. Kan kita mau pisahkan yang ini ya, yang ini. Kita letakkan kursor di sini, tekan Ctrl Enter ya. Di sini adalah pemisah antara halaman pertama dan halaman kedua. Nah, jadi ketika teman-teman mau menambahkan apa saja di sini, halaman pertama dan kedua itu tidak ada yang berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh ya. Ya.
ini kan, yang ke bawahnya tidak berpengaruh dan yang di atas juga tidak berpengaruh. Itu dia cara yang keenam. Rahasia yang ketujuh itu mengganti kata dalam satu dokumen dengan cepat. Bagaimana kita mengganti sebuah kata dalam dokumen secara cepat? Misalkan yang ini saya kasih kata apa ya? Saya kasih kata kimia, ya, kimia, ya, yang kimia. Misalkan kata kimia ini saya sisipkan di sini ya. Saya sisipkan di sini. Di sini dan di sini. Oke. Sekarang kita mau ganti kata kimia ini dengan kata lain. Katakanlah kata kimia ini kita mau rubah semua dalam sebuah dokumen. Biasanya teman-teman yang mengerjakan skripsi atau proposal harus menggunakan cara-cara yang seperti ini. Caranya teman-teman mau ganti kata yang ini ya, teman-teman tekan Ctrl H pada keyboard ya, ini kimia ya. Nah, ketika muncul jendela seperti ini yang find what ini, teman-teman, ini adalah kata yang mau diganti, sementara replace with ini adalah kata yang akan kita ganti. Misalkan kimia ini kita ganti dengan kata unsur ya. Kalau kita tekan replace, maka yang terganti itu cuman satu kata yang ini saja ya. Tetapi tujuan kita adalah mengganti sebuah kata ini dalam satu dokumen ya. Kita tekan replace all. Nah, ini ada 7 kata kimia yang harus kita ganti ya. Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 kata. Kita klik yes. Oke. Jadi kata kimia yang tadi itu terganti menjadi unsur. Unsur ini kita ganti dengan oksigen. Ya, seperti ini ya. Nah, itu dia rahasia yang ketujuh, menggunakan Ctrl H. Sekarang saya mau beritahukan kepada teman-teman caranya menggunakan kontrol kurung kurawal hadap kiri dan kontrol kurung kurawal hadap kanan pada keyboard. Ini biasanya digunakan untuk mengecilkan dan membesarkan huruf. Mengecilkan dan membesarkan huruf. Kontrol kurung kurawal hadap kiri. Ya, hurufnya kecil ya. Kontrol huruf kiri, kontrol
kurung kurawal huruf kiri. Sekarang kita coba yang kontrol kurung kurawal hadap kanan. Hurufnya menjadi besar ya, tergantung dengan keinginan kita mau sebesar apa. Kalau kita blok semua, kontrol kurung kurawal hadap kiri, kontrol kurung kurawal hadap kanan, ya dia akan seperti ini ya. Itu rahasia yang ketujuh. Ya, cara yang ketujuh itu kita menggunakan peg brick. Nah, peg brick ini fungsinya hampir sama dengan Ctrl Enter, tapi penempatannya sedikit berbeda. Biasanya pada akhir kalimat ini teman-teman letakkan kursor di sini, lalu pilih ke menu peg layout dan pilih brick ya. Klik tanda panah yang ke bawah, lalu pilih yang next peg ya, dia akan lanjut ke halaman kedua. Di halaman kedua ini kita bisa mengubah nomor halaman, ukuran kertas, dan sebagainya ya. Kita coba cek. Di halaman pertama ini ukuran kertasnya F4 ya. Marginnya ini orientasi kertasnya portrait ya. Di sini penempatannya sudah berbeda. Di sini kita bisa atur kertasnya jadi landscape ya. Landscape ya, ini ya, landscape ya, ini. Lalu di halaman ketiga ini kita kembalikan dia jadi portrait. Halaman ketiga ya. Di halaman ketiga ini kita ubah dia jadi portrait. Sorry. Ini. Kita pilih this point forward ya, ini. Kita coba buat dia jadi 4 halaman ya. Ya, ini halaman keempat. Di halaman keempat ini kita bisa buat dia lagi jadi landscape. Kita klik yang ini, pilih landscape, lalu pilih this point forward, klik OK ya. Itu cara yang ke 9 ya. Sekarang saya memberitahu kepada teman-teman bagaimana caranya menambahkan tabel Excel dengan cepat pada Microsoft Word. Jadi bukan cuma pada Excel saja yang kita bisa menggunakan tabel Excel, tapi di Microsoft Word juga kita bisa menggunakan tabel Excel untuk menghitung data dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita mau membuat tabel pada Microsoft Word, kita menggunakan insert, pilih tabel, dan insert tabel yang seperti ini ya. Yang ini tabel biasa yang biasa sering kita gunakan. Tetapi yang saya mau beritahukan kepada teman-teman di sini adalah bagaimana caranya menggunakan Microsoft Word untuk insert tabel Excel supaya bisa menghitung data. Jadi teman-teman tidak perlu harus menggunakan kalkulator ketika menghitung data menggunakan Microsoft Word. Kita langsung ke caranya. Teman-teman pilih menu insert, pilih tabel, klik tanda panah yang ini, lalu pilih yang ini, Excel spreadsheet ya, yang ini Excel spreadsheet. Teman-teman klik ya, akan muncul seperti ini.
ketika muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung memasukkan datanya untuk dihitung ya. Misalkan saya beri contoh di sini, ini barang, harga, jumlah. Ya. Ini total. Misalkan di sini pensil, buku, penggaris, dan yang ini penghapus. Kita besarkan kolom ini ya. Penghapus ya. Sekarang pensilnya harganya 1000, bukunya 2000, penggaris 7000, penghapusnya 1500. Sini pensilnya berjumlah 2, buku 1, penggaris 1, penghapus 1, atau penggaris ini kasih 3, yang bukunya kasih 4. Sekarang kita mau menghitung total harga dari double pensil ini. Tekan kursor di sini, kita kalikan dengan ini, lalu klik enter. Teman-teman tinggal copy rumusnya ke bawah. Nah, bagaimana untuk menghitung total yang ini? Teman-teman bisa letakkan kursor di sini, klik Alt tambah sama dengan ya, enter. Cara ini sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Sekarang kita buat tabelnya, kita bentuk dulu tabelnya ya. Di sini kita kasih merger center dulu. Kita ketik total harga. Kita kasih bold ini. Ya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita sesuaikan tabelnya. Ya, kita sesuaikan tabelnya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, bagaimana ketika suatu saat teman-teman ingin untuk menambahkan data atau kembali mengedit yang ini? Teman-teman silahkan letakkan kursor di sini dan double klik, maka kita akan diarahkan kembali ke tabel Excel. Oke, baik, itu saja 10 rahasia yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat.